Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi 3 tips menyusun sebuah atau isi khotbah topikal yang sistematis. Dalam pendahuluan, wajib untuk Bapak Ibu Saudara menarik perhatian pendengar dengan ilustrasi, cerita, pertanyaan, atau pernyataan yang menarik. Memperkenalkan topik khotbah secara singkat dan jelas, menyatakan tujuan khotbah, yaitu apa yang ingin Bapak Ibu sampaikan kepada sidang jemaat Tuhan ketika Bapak Ibu Saudara memberikan pendahuluan atau di mana Bapak Ibu Saudara berkhotbah. Jadi pada bagian pendahuluan ini wajib untuk kita menarik perhatian jemaat dengan ilustrasi cerita, pertanyaan atau pernyataan yang menarik, memperkenalkan topik khotbah secara jelas kepada sidang jemaat Tuhan. Yang pertama, landasan Alkitab. Pilih ayat-ayat Alkitab yang tentunya relevan dengan topik khotbah yang akan Bapak Ibu sampaikan. Jelaskan arti ayat-ayat Alkitab tersebut secara singkat dan jelas dengan urapan tentunya yang daripada Allah. 3. Tunjukkan bagaimana ayat-ayat Alkitab tersebut mendukung topik khotbah yang Bapak Ibu Saudara sampaikan. Jadi sebagai landasan Alkitab, pilihlah ayat-ayat Alkitab yang benar-benar memberkati sesuai dengan yang diberikan oleh Allah. Yang kedua, pembahasan tentang topik. Kembangkan topik yang sudah diberikan Allah pada saat Bapak Ibu Saudara berkhotbah dengan poin-poin yang terukur dan logis dapat diterima oleh jemaat. Gunakan ilustrasi cerita dan contoh untuk memperjelas poin-poin yang Bapak Ibu sampaikan. Yang ketiga, hubungkan poin-poin tersebut dengan kehidupan sehari-hari jemaat agar lebih mengena kepada sidang jemaat Tuhan. Yang ketiga, aplikasi praktisnya. Tantang pendengar untuk menerapkan pesan khotbah dalam kehidupan mereka. Yang kedua, berikan contoh konkret bagaimana jemaat dapat menerapkan pesan dari khotbah Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga, dari poin yang ketiga ini, dorong jemaat Tuhan untuk mengambil langkah nyata untuk berubah dan bertumbuh dalam iman mereka. Jadi sampaikan aplikasi dalam kehidupan nyata sehari-hari yang jelas, yang terukur dan dapat menguatkan mereka dalam iman mereka kepada Tuhan. Sebagai penutupnya, rangkum poin-poin khotbah yang sudah Bapak Ibu buat tersebut, buat poin-poinnya. Ulangi tujuan khotbah dan ingatkan jemaat Tuhan akan pesan khotbah yang Bapak Ibu sampaikan. Akhiri khotbah dengan doa dan inspiratif dan penuh pengharapan tentunya kepada Tuhan sebagai penutupnya. Jadi buat rangkuman-rangkuman penting dari khotbah yang Bapak Ibu sampaikan dan ulangi tujuan khotbah yang Bapak Ibu sampaikan tadi agar lebih mengena kepada sidang jemaat Tuhan. Sebagai tips tambahan, gunakan bahasa yang mudah dipahami oleh jemaat Tuhan tentunya. Yang kedua, hindari menggunakan bahasa teologi yang rumit. Ya, ini sekali saya sampaikan, pergunakanlah bahasa-bahasa yang sederhana. Berbicaralah dengan jelas dan penuh semangat tentunya. Jaga kontak mata dengan jemaat Tuhan karena kita berkhotbah melakukan kontak dua arah antara jemaat dan si pengkhotbah. Gunakan humor secukupnya untuk membuat khotbah lebih menarik. Berlatihlah menyampaikan khotbah sebelum membawakannya di depan jemaat. Ingat untuk selalu berdoa sebelum dan sesudah menyiapkan khotbah agar selalu tinggal dalam urapan Allah. Jadi dari tips tambahan ini menjadi satu pembelajaran juga buat saya dan saudara untuk supaya kita lebih belajar lagi. Jadi pada poin yang kelima, yaitu gunakan humor secukupnya untuk membuat khotbah lebih menarik. Karena kalau kita terlalu berlebihan, maka kadangkala dalam sebuah khotbah itu akan mengalihkan pesan penting dari khotbah yang Bapak Ibu sebenarnya sampaikan. Jadi berikan humor yang secukupnya saja untuk sidang jemaat Tuhan. Nah, ini hal yang sangat penting juga bagi saya dan saudara supaya pesan atau isi khotbah tersebut dapat tersampaikan dengan baik. Puji Tuhan, semoga dari ketiga tips ini dapat
memberkati dan dapat mengajak saya dan saudara untuk lebih melatih diri lagi dalam kita menyampaikan khotbah di depan sidang jemaat Tuhan. Semoga memberkati dan menguatkan untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.